mendengar, dapat ku rasakan, selalu ku rasakan betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalan kepadamu. Ku meminta, ku menyembah, ku bersujud. Kamu gimana? Gimana kamu? Udah sehat? Udah enakan? Sekarang lebih baik kamu istirahat dulu dan kamu jangan banyak pikiran, ya. Kita semua sudah ikhlas menerima dengan cobaan ini. Gimana Vina bisa ikhlas, Mah? Baru sebulan ini Vina ngerasain kebahagiaan bisa hamil lagi, tapi sekarang... Vina, harta di dunia ini termasuk anak kita adalah milik Allah. Kita tidak punya kuasa untuk menentang kehendaknya. Jadi lebih baik kamu sabar dan ikhlas, ya. Mama nggak apa-apa. Mama masih lemes ya badannya. Maafin Anto ya, Ma. Ini semua gara-gara kamu, Anto. Kalau aja kamu nggak nakal, Mama nggak mungkin keguguran seperti ini. Vina, sabar. Semua ini bukan salah Anto, Vin. Bukan salah Anto gimana, Hel? Jelas-jelas aku keguguran gara-gara mainannya Anto. Helmi, kamu nggak usah ngebelain Anto terus. Kamu nggak sakit hati apa aku keguguran seperti ini, ya? Vina, sabar ya, Vin. Maafin Anto, Ma. Anto benar-benar nggak sengaja, Ma. Maafin Anto, Ma. Maafin Anto, Ma. Anto benar-benar nggak sengaja, Ma. Mama nggak mau lihat muka kamu lagi. Mama bilang Mama nggak mau lihat muka kamu lagi. Mama jangan marahin Anto. Kasihan Anto, Ma. Nadia mohon, Ma. Nanti kamu juga ngapain kamu ngebelain Anto, ha? Nanti kamu nggak mikir gimana perasaan Mama keguguran gara-gara Anto. Tapi Anto nggak sengaja, Ma. Maafin Anto, Ma. Anto nggak sengaja, Ma. Vina, cukup. Kamu jangan marah-marah kayak begini, ya. Kamu lebih tenang, kamu harus lebih sabar, ya. Ya, yuk masuk ke kamar, yuk. Yuk, Helmi, ayo, bawa masuk ke kamar, yuk. Anto, awas kamu ya. Mama nggak mau lihat muka kamu lagi. Udah jangan nangis ya, sayang, ya. Anto itu jangan marah sama Mama Vina, ya sayang, ya. Mama Vina itu kan cuma lagi emosi aja kok. Jadi Anto itu jangan ambil di hati, ya. Omongan Mama Vina tadi, ya sayang, ya. Ya, Oma. Iya, Anto. Mama sayang kok sama Anto. Tapi Anto nggak mau dibenci sama Mama Vina. Anto sayang banget sama Mama Vina. Gara-gara Anto, Mama Vina jadi kehilangan dede bayinya, Dek. Udah. Anto tidak usah ngomong begitu, sayang. Tahu nggak? Itu namanya Mama Vina itu kan lagi emosi, dia kurang sehat. Jadi dia tidak hati-hati. Makanya dia jatuh. Ya kan? Jadi bukan Anto nggak usah nangis, nggak usah sedih ya sayang, ya.
nggak ada yang salah kok. Tapi kalau Anto nggak main mobil-mobilan, pasti Mama Vina nggak bakal jatuh. Anto mau minta maaf sama Mama Vina, Oma. Oh iya udah, kalau memang Anto mau minta maaf sama Mama Vina ya nggak apa-apa. Nanti Anto masuk kamar Mama Vina minta maaf ya. Tapi ingat, kalau Mama Vinanya lagi tidur, jangan diganggu dulu, ya. Ya, nanti aja minta maafnya, ya. Iya, Oma. Ya udah yuk Tok, kakak temenin ke kamar. Udah, Yuk. teman-teman. Tapi hati-hati ya, kalau lagi tidur jangan diganggu, ya. Mama Vina. Ngapain kamu masuk ke sini? Keluar kamu! Mama, Anto kan mau minta maaf. Kenapa Anto malah diusir? Dia teman Anto dulu ya. Biar mau istirahat ya. Vina, kamu gak usah kasar gitulah sama Anto. Kasian dia masih anak-anak, Vin. Kamu ngapain sih salahin dia? Helmi, kamu tuh apaan sih masih ngebela Anto terus? Helmi, emang udah feeling aku bener dari awal kalau Anto itu gak bisa bikin keluarga kita bahagia. Dan sekarang semua terbukti kan, aku kehilangan bayi aku, Hel. Anto tuh cuma bawa sial doang, tau gak? Gak ada anak pembawa sial, Vin. Mana ada sih? Semua anak itu pembawa keberuntungan, kebahagiaan buat orang tuanya. Gak ada pembawa sial. Tapi kenyataannya apa? Anto itu udah bawa sial kan, Hel. Aku kehilangan bayi aku, Hel. Ini lagi pula kebahagiaan itu kan buat orang tuanya. Kamu orang tuanya, bukan aku. Astagfirullahaladzim, Vin. Kamu tuh kenapa sih? Dosa lo kamu bilang kayak begitu. Kamu sendiri yang bilang waktu itu kalau emang Anto itu udah seperti anak kamu sendiri. Dan sekarang aku menyesal aku pernah bicara kayak gitu sama kamu, Hel. Helmi, dulu aku berpikir mungkin dengan aku bersikap seperti ini, keluarga kita bisa menjadi lebih tenang. Tapi kenyataannya enggak kan? Helmi, aku kehilangan bayi aku, Hel. Bayi yang kita nanti-nanti sama ini, Hel. Vina, mungkin semua itu cobaan, Vin. Harus sabar, ikhlas. Toh kita masih punya kesempatan kan untuk punya anak lagi. Kamu yakin kamu bisa punya anak lagi? Helmi, kamu sadar sama kondisi kamu, Hel. Dengan aku hamil kemarin itu suatu keajaiban, Hel. Ya udah kita gak usah bahas ini lagi ya. Ya udah kamu istirahat. Kamu istirahat ya. Ya Allah, siapa yang harus aku bela kalau keadaannya seperti ini? Aku sayang sama Vina dan Anto. Dan aku gak mau Vina kembali membenci Anto. Mau kemana? Ke apartemen. Ya iyalah, males aku di sini. Diawasin terus sama Kak Sofi. Emangnya aku masih anak kecil. Iya masih. Kalau perlu kakak ngawasin kamu 24 jam. 24 jam. Iya pastinya. Dan kamu tahu akibat perbuatan kamu sekarang Hana ambil cuti. Oh, ambil cuti. Ya bagus lah kalau gitu, berarti dia mengakui kesalahannya dia. Ya kan? Dia mengakui kesalahannya dia dan dia juga tahu kalau Bram itu cuma cintanya sama aku, bukan sama dia. Dia ambil cuti karena dia mau menenangkan dirinya dan berpikir jernih. Dia nggak lari dari kenyataan. Terus apa bedanya, Kak? Lagian Bahana sebagai orang istri tidak bisa memberikan kebahagiaan ataupun perhatian yang lebih kepada keluarganya, terutama Mas Pram. Sampai Mas Pram bisa balik lagi sama aku. Dan itu mengartikan kalau Mas Pram memang cintanya sama aku, bukan sama Bahana.
Sekarang kakak nggak peduli. Bram mau cinta sama Hana, mau cinta sama kamu. Bener-bener nggak peduli. Yang kakak mau sekarang, kamu tetap tinggal di sini. Kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Tapi kalau kamu ngotot, kakak kirim kamu ke luar negeri. Itu aja. Oke, aku akan tetap tinggal di sini. Lagi pula ini cuma masalah waktu aja kok. Aku yakin Mas Bram akan nikahin aku. Karin, kenapa sih kamu nggak pernah bisa menghargai diri kamu sendiri? Padahal masih banyak laki-laki lain yang akan mencintai kamu dengan sepenuh hati dan bersedia menjadikan kamu ratu di rumah mereka sendiri. Subhanallah, Dian, kamu inget pesen dokter dong. Kamu nggak boleh capek-capek. Kamu harus jaga kandungan kamu. Udah, sini biar Mbak aja yang nyuci ya. Udah nggak usah Mbak, biar aku aja nggak apa-apa. Tanggung. Aku janji, aku bakal menjaga anak ini baik-baik demi Mbak dan Ustadz. Dian, kamu sebaiknya nggak usah mikirin hal itu dulu ya. Yang penting sekarang kondisi kamu dan bayi kamu itu sehat. Dan nanti kamu bisa melahirkan dengan selamat. Ya. Amin Mbak, makasih ya atas doanya. Keputusan saya udah bulat Mbak. Saya nggak akan mau menyerahkan bayi ini ke Mas Nanang ataupun ke istri pertama Mas Nanang. Astagfirullahaladzim Dian. Udah Dian, kamu nggak usah mikirin hal buruk dulu ya. Kamu sekarang harus fokus sama kesehatan kamu dan bayi kamu. Jangan sampai nanti kamu dan keadaan bayi kamu itu malah jadi stres. Insya Allah bayi ini kuat Mbak. Saya cuma ingin kehidupan anak saya kelak bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Satu-satunya yang bisa mewujudkan keinginan saya itu cuma Mbak dan Ustadz. Dan saya janji, kalau bayi ini sudah lahir, saya akan pergi dari kehidupan Mbak. Saya nggak mau nantinya bakalan menimbulkan fitnah Mbak. Dian, udah dong Dian, udah ya. Mbak minta sama kamu jangan pikirin hal itu dulu. Itu masih cerita jauh ke depan. Pokoknya yang penting sekarang Mbak mau kamu itu jaga kesehatan. Ya? Untuk kamu dan bayi kamu. Iya Mbak, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, biar aku aja yang buka pintu. Nggak usah. Pokoknya sekarang kamu tadi udah nyuci piring banyak, kamu harus istirahat. Biar Mbak aja yang buka, ya? Ayo udah kalau gitu aku yang buatin minumannya ya Mbak. Ya udah, tapi jangan capek-capek ya. Sebentar. Waalaikumsalam. Om Indra. Subhanallah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Om apa kabar? Baik-baik selalu. Ya ampun, aku senang banget Om mampir ke rumahku. Ayo masuk Om, masuk. Ya, terima kasih. Ayo Om, silakan duduk. Ya, terima kasih. Mungkin Om mau saya buatin minum dulu? Nggak usah lah, Om juga nggak lama. Oh. Om yakin kalau hubungan kamu dengan Hana itu cukup akrab, malah mulai dari kecil, nggak berubah kan? Alhamdulillah, sampai sekarang silaturahim antara Muslimah dan Mbak Hana masih tetap terjaga Om, dan kami masih sangat dekat. Aduh, alhamdulillah. Seneng ya Om denger ya. Apakah Hana pernah cerita tentang masalah pribadi dia? Astagfirullahalazim. Aku sebaiknya harus bagaimana? Apa aku cerita sebenarnya ke Om Indra? Atau lebih baik aku menyimpan cerita tentang Mbak Hana? Aku tahu kalau Mbak Hana tidak pernah mau membebani orang tuanya dengan masalah rumah tangganya. Apa Hana pernah cerita tentang perselingkuhannya Bram? Iya Om. Hana memang pernah cerita kalau Mas Bram itu pernah berselingkuh sama teman kerjanya dan namanya adalah Karin. Kalau begitu, ini cerita tidak bohong. Dan ternyata Bram itu bukan suami yang baik. Tapi Om,
yang Muslimah dengar dari Mbak Hana, kalau hubungan Mbak Hana sama Mas Bram itu sekarang sudah baik-baik saja. Karena semuanya itu cuma masa lalu. Dan alhamdulillah Mas Bram sama Mbak Hana bisa menyelesaikan masalah mereka. Mesti gimana lagi nih gue? Kalau gue punya waktu 3 bulan untuk berubah, apa nih artinya gue harus balik lagi ke pesantren kayak dulu? Kalau emang abang mau benar-benar balik lagi sama Nisa, abang tunjukin selama 3 bulan ini, abang berubah atau enggak? Mungkin gue bisa konsultasi dulu sama Ustadz Jufri. Mungkin dia tahu jalan keluar yang terbaik buat rumah tangga gue. Nisa, maaf ya Bu Nisa ya. Saya jadi kelamaan nih nganterin pesanan belanjanya Bu Nisa. Gak apa-apa Bang, dimaklumin kok. Jalanan pasti tadi macet ya? Bukannya macet Bu. Tadi tuh saya mesti nganterin Ona beli jamu. Itu jamunya Bu Vina. Jamunya Bu Vina? Kasihan deh Bu Vina. Tadi pagi dia pendarahan. Udah gitu mesti kehilangan calon bayinya lagi. Astagfirullahaladzim, Bang Jali yang bener dong kalau ngomong. Kok Vina gak ada ngomong apa-apa ke saya? Bener Bu, bener. Ngapain juga saya mesti ngebohong. Lah buktinya Ona beli jamu yang buat nguatin kandungan Bu. Itu jamu yang apa? Habis perempuan dikuret gitu. Astagfirullahaladzim. Apa bener yang Helmi bilang kemarin? Jangan-jangan Vina beneran stres gara-gara mikirin persoalan aku sama Bang Rudolf. Sampai akhirnya Vina harus ngalamin masalah di kandungannya. Bahkan sekarang Vina harus rela sampai kehilangan calon bayinya. Lah, dia ngeloyor. Bu. Belum ngasih kembalian, dia pergi deh. Lumayan buat beli batu. Ada apa kesini? Aku udah denger kabar tentang kandungannya Vina dari Bang Jali. Aduh, aku ikut prihatin ya Helmi. Aku khawatir banget sama Vina. Aku pengen tahu kondisinya. Aku boleh jenguk? Bukannya aku mau ngelarang kamu untuk menjenguk dia. Cuma sekarang kondisi fisiknya masih belum bisa untuk terima orang di matamu. Aku takutnya dia ketemu kamu malah tambah stres lagi. Karena dia masih trauma. Dia kehilangan calon bayinya. Dan aku juga takutnya dia malah mikirin masalah kamu Bang Rudolf lagi. Iya Helmi, maafin aku ya. Pasti Vina jadi kayak gini gara-gara stres mikirin masalah aku sama Bang Rudolf. Ini semua nih gara-gara Bang Rudolf. Coba aja kalau... Udahlah, gak apa-apa kok. Lagi pula kalau emang penyesalan, ya gak akan membalikan calon bayi yang ada di kandungannya Vina. Gak apa-apa. Bunda, masih datang. Bunda. Bunda. Bunda, masih datang. Bunda. Eyang, Bunda nggak ada. Tadi kan Eyang udah bilang kalau Bunda belum pulang. Tapi Rosi maksa terus suruh kemari. Ya kan? Masih kan kangen sama Bunda Eyang. Iya. Eyang tahu kamu kangen sama Bunda. Sabar ya. Nanti Bunda juga pulang. Sekarang kita kembali dulu ke Bogor, ya? Bentar. Tuh Bunda. Bunda.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu toh Tristan. Dia kira bundanya. Dia kangen sekali sama Hana. Ini Rosi anaknya Hana. Ya. Oh, Rosi pasti kangen ya sama bundanya ya? Iya, Om. Rosi, sabar dulu ya. Bunda Rosi kan lagi tugas kerja di luar kota. Rosi jangan khawatir. Pasti Bunda Rosi akan cepat pulang karena mau ketemu sama Rosi. Jadi Rosi nggak usah sedih ya. Om tahu? Kan Om bos bundanya Rosi. Oh gitu. Om, bilangin ya sama Bunda. Rosi kangen banget sama Bunda. Siap, nanti Om sampein ya. Sekaligus nanti Om suruh biar Bunda Rosi cepat pulang. Bagaimana? Makasih ya, Om. Ya udah, sekarang Rosi mandi ya. Kan udah sore. Nggak malu sama Om Tristan kamu bawa acep. Ya? Iya, Eyang. Iya. Om, Rosi mandi dulu ya. Silakan. Maaf ya Tristan. Dari kemarin dia tuh rewel sekali. Cari bundanya, kangen sekali dia. Bu Widya, saya minta maaf, saya cuma melakukan apa yang saya bisa. Saya belum biasa sama anak. Nggak apa-apa. Ayo silakan. Oh iya, terima kasih Bu. Tristan, ngapain dia datang ke sini, ha? Jadi maksud kedatangan saya ke sini Bu Widya untuk menyerahkan hak gajinya Hana selama sebulan. Sayang kalau nggak diambil. Sekaligus saya mau silaturahmi sama keluarga di sini. Permisi. Gaji bulanannya Hana? Iya, Bang. Tristan, kenapa kamu yang membawakan sendiri cek ini? Ya, maksudnya, Tristan, kamu kan yang punya perusahaan. Jadi, apa pantas yang punya perusahaan datang untuk mengantar uang bulanan pegawainya, datang ke rumahnya? Kedatangan saya ke sini tuh tidak punya tendensi apa-apa. Murni cuma ingin menyerahkan gajinya. Itu saja. Oh, itu saja, ya? Yang punya perusahaan datang untuk nganter ceknya, itu? Hah? Kan ada anak buah, kan ada biasa siapa aja yang dianterin. Dan biasanya uang gaji bulanan Hana ditransfer langsung ke rekeningnya. Kenapa harus begini sekarang? Bram. Mama, jaga bicara kamu. Mama, maksud Bram di sini adalah kenapa Tristan sendiri yang harus datang? Menurut Bram ini sudah aneh. Ini sudah kurang etis, Ma. Itu saja. Bu Widya, Bram ada poinnya. Saya yang salah. Lebih baik saya pamit dulu ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Indra. Mbak Widya, Bram sudah pulang? Sudah. Mbak Widya, saya ingin bicara. Kita sebagai orang tua mengharapkan sekali yang terbaik untuk anak kita. Semoga Mbak Widya bisa mendukung saya tentang keputusan dan pemikiran saya. Dengan berat hati, saya mendukung Hana untuk menggugat cerai Bram. Bercerai? Ibu itu nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Mama. Kenapa? Mama kenapa, Ma? Hah? Mama kenapa? Pelan-pelan ya, Mama. Mama nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mama nggak apa-apa. Biar Bram yang antar Mama. Ya, Mama bisa sendiri. Pak Indra, sebaiknya saya permisi dulu. Tristan, apa yang kamu lakukan sama Mama? Hah? Apa yang kamu bilang sama dia sampai dia bisa begini? Hah? Nggak cukup kamu udah bikin berantakan rumah tangga aku sendiri. Sekarang Mama aku sendiri. Bram,
Tristan tidak bersalah. Dan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Apa-apaan kamu? Menuduh orang sembarangan tanpa bukti. Pantas saja kamu tidak bisa mempertahankan perkawinan kamu. Rumah tangga kamu sudah hancur. Dan jangan salahkan orang lain. Ini semua kesalahan kamu sendiri. Permisi, Pak. Mama nggak apa-apa kan? Kalau Mama butuh apa-apa, Mama panggil Bram ya. Ini semua gara-gara Tristan yang bikin Mama sampai kayak gini. Aku harus buat perhitungan sama Tristan. Oh ya Pak Indra, kalau ada apa-apa dengan Bu Widya, jangan sungkan-sungkan untuk hubungi saya. Mungkin saya bisa bantu. Terima kasih Tristan atas perhatiannya. Insya Allah Bu Widya gak ada masalah. Amin, amin. Kalau begitu saya pamit. Oke. Tristan. Bram, kamu mau ngapain lagi? Seharusnya saya yang tanya sama kamu. Apa sih sebenarnya yang kamu mau? Kamu sengaja mau cari masalah dengan deketin keluarga saya. Sekali lagi saya ingatin kamu. Jangan ikut campur urusan keluarga saya. Cukup kamu sebagai bosnya Hana. Dan kalau sampai ada apa-apa terjadi, saya nggak akan tinggal diam. Saya tahu kamu sengaja mau deketin Hana atau mau ngerebut dia dari aku. Bram, kamu lebih baik cuci muka dulu. Istirahat dulu. Kamu itu lelah dalam segala hal, Bram. Secara psikologi kamu itu lagi kacau. Kalau kondisi kamu seperti ini, kamu nggak bisa menilai segala sesuatu itu dengan benar, Bram. Istirahat, ayo. Tristan, udahlah Tristan. Kamu nggak usah sok nasihati saya. Sok perhatian sama saya. Kamu jangan pikir saya bodoh ya. Orang buta aja bisa tahu, bisa lihat kalau kamu itu mau mendekati Hana. Bram, terserah kamu itu mau ngomong apa. Saya nggak mau buang tenaga sama orang yang nggak pernah mau kalah kayak begini. Begini saja, kalau kamu itu memang tahu yang sebenarnya, kita janjian aja di tempat dan waktu yang tepat. Bagaimana? Jangan di sini, Bram. Kamu istirahat aja. Ayo. Bram, saya mau ngomong. Kamu tuh mau apa? Semakin hari saya lihat kamu semakin kacau. Kamu tidak bisa mengontrol emosi kamu. Laki-laki macam apa kamu? Kamu harus coba mengontrol diri. Kamu akan terpuruk dan kamu akan makin hancur. Saya akan ngomong untuk terakhir kali. Sebagai mertua kamu, kontrol emosi kamu. Jaga diri kamu. Supaya kamu jangan tambah rusak dan terpuruk. Ngerti? Kamu gak sekolah, Rosi? Rosi nggak mau sekolah, Ayah. Eyang kan lagi sakit. Mendingan Rosi di rumah aja nemenin Eyang. Rosi malas sekolah. Gak bisa begitu, sayang. Kalau Eyang tahu kamu gak sekolah, Eyang kan pasti sedih banget. Tapi kan Eyang lagi sakit, Ayah. Terus kalau Rosi sekolah, Rosi dianterin siapa? Bunda nggak ada. Kan ada ayah, sayang. Ayah yang bisa anterin kamu, Ami, ke sekolah.
Kenapa kamu? Kamu nggak mau ayah anterin kamu? Nah, kenapa sayang, princess? Kamu lupa ya? Dulu itu ayah tiap hari anterin kamu ke sekolah. Kamu lupa? Kita nyanyi-nyanyi di mobil segala. Ya udah. Ya. Kamu tetap harus semangat sekolah. Rosi, kamu mau kan jadi anak yang pintar? Yang dibanggain ayah sama bunda, mau kan? Ya udah, sekarang kamu makan dulu. Nanti kita siap-siap, ayah anterin kamu sekolah, oke? Nah, tuh kita udah sampai sekolahan kamu ya. Ya udah, kamu masuk dulu ya. Sini, cium ayah dulu. Ya, kamu gak usah khawatir ya sayang ya. Kamu pasti mikirin ayah kamu yang lagi sakit ya. Tapi gak apa-apa, pasti ayah yang jagain, oke? Ya sayang ya, kamu sekolah dulu ya. Mas, Mama sakit apa ya Mas? Karin, udah. Hah? Kamu gak berhak tahu juga. Yaudah, aku sekarang minta baik-baik tolong pergi dari sini. Mas, kamu santai aja dong. Lagian maksud niatku tuh baik banget. Aku pengen belajar jadi ibu yang baik buat Rosi. Ya sekalian aku mau nungguin Rosi sampai pulang sekolah. Gantiin bahan aja. Gak mau. Rosi gak mau Tante Karin ada sekolah Rosi. Tante Karin jahat. Udah masuk Rosi, ya. Rosi. Karin, kamu lihat apa yang kamu lakukan sama dia, hah? Tolong ya. Kamu gak boleh menggantikan posisi Hana, apalagi dalam hidup dia. Tolong jangan ganggu Rosi lagi, oke? Mas, aku cuma nanya di mana Mama. Mama sakit apa? Itu bukan urusan kamu, oke? Udah. Mas Bram, Mas. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ma, Anto bawain Mama makanan nih. Mama makan makanannya ya yang banyak biar Mama bisa sembuh. Terus Mama main deh sama Anto sama kakak Nadia. Kamu ngapain masuk kamar sini ya? Keluar kamu dari sini. Mama bilang kamu pergi dari sini. Vina, kamu kenapa sih kasar sama dia, Vin? Dan aku udah bilang sama kamu kan, bukan salah dia. Berkali-kali dia sudah minta maaf sama kamu. Maafin dia. Dia masih kecil, Vina. Tolong kamu bawa dia pergi dari sini. Muak lah pokoknya. Iya dah, Anto. Anto sekarang keluar ya. Biar Mama istirahat. Cepetan sayang, nanti terlambat ayo. Ya. Udah? Pak, bilangin ke Mama Vina dong. Bilangin Anto mau pergi sekolah. Tapi sebenarnya Anto pengen banget bilang sama Mama Vina langsung. Tapi Anto takut. Kayaknya Mama Vina masih marah sama Anto. Sabar ya Anto, jangan sedih. Ya benar kata Nadia. Jangan sedih ya. Mama Vina itu marah-marah. Ya mungkin cuma sebentar. Dia mungkin lagi sedih karena calon adiknya kalian berdua keguguran. Nanti juga udah nggak marah lagi, ya? Iya Pak. Ya, berangkat ya. Ayo sayang. Ya Allah, kasihan bener nasibnya Denanto. Anak sebaik dan sesoleh Denanto kenapa justru ditolak dan gak diakuin sama Bu Vina? Ya Allah, misalnya aja Denanto jadi anak angkat aku sama Bang Jali.
Insya Allah nggak bakalan begini ceritanya. Yang sabar ya, Den. Karin? Mbak Muslimah? Mbak Muslimah ngapain di sini? Tumben banget. Mau jenguk Mama Widya ya? Waalaikumsalam, Karin. Assalamualaikum, Mbak Muslimah. Kamu datang ke sini mau menjenguk Tante Widya? Oh ya jelas lah aku mau jenguk Mama Widya karena aku khawatir dan aku peduli banget. Sekalian aku juga mau nemenin Rosi. Kasihan Rosi ditinggal sama Mbak Hana begitu aja. Mbak Hana tuh bener-bener kelewatan ya. Gak mikirin Rosi apa. Asal dititipin ke Mama Widya. Sampai Mama Widya sakit seperti itu. Gimana perasaan Mbak Hana? Karin, Mbak ingetin sama kamu sekali lagi. Tolong Karin, kamu gak usah lagi deketin keluarga Mbak Hana dan Mas Bram. Biarkanlah Mbak Hana sama Mas Bram itu bisa hidup dengan damai. Oh ya jelas. Mbak Muslimah berbicara seperti itu karena Mbak Muslimah itu saudaranya Mbak Hana kan. Lagi pula ngapain sih Mbak Muslimah capek-capekin diri sendiri untuk ikut campur urusan orang. Bukannya Mbak Muslimah itu jadi orang penting di pondok, ngurusin segala macam. Tapi kenapa ikut campur terus ya? Astagfirullahalazim, Karin. Kamu itu kapan sih Karin mau sadar? Saya udah sadar. Ya kalau memang kamu sadar, kamu itu nggak perlu lagi deketin Mas Bram. Mas Bram itu suaminya Mbak Hana, Karin, dan Mbak Hana itu baik sama kamu. Memang Mbak Hana itu punya salah apa sih sama kamu? Mbak Hana itu punya dosa apa sama kamu, Karin? Gini ya Mbak Muslimah, Mbak Muslimah ini nggak tahu kan masalahnya seperti apa. Yang ngejar-ngejar Mas Bram itu bukan aku, tapi Mas Bram yang minta balikan sama aku. Nggak tahu kan kelakuannya seperti apa. Lagi pula aku ngabisin waktu berbicara sama Mbak Muslimah yang nggak penting ini. Karin? 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 Mama? Mama Widya? Karin? Mama di mana? Karin, kamu itu apa-apaan sih Karin? Kamu nggak bisa dong main nono masuk rumah orang begitu aja. Kamu tuh sopan santun kan? Mbak Muslimah, bisa lepasin tangan Mbak Muslimah dari tangan aku? Mbak, lepasin. Terima kasih. Karena Mbak Muslimah baru sembuh dari penyakit kanker kulit. Jadi saya nggak mau tertular. Astagfirullahaladzim. Ma? Karin, lebih baik kamu ikuti kata-kata Muslimah sebelum kamu saya permalukan. Om Indra, saya datang ke sini punya niat baik. Saya pengen jenguk Mama Widya. Karena saya tahu Mama Widya sekarang lagi tidak enak badan. Dan kalau Mama Widya tahu saya datang sini, Mama Widya tidak akan pernah menolak saya. Jadi saya pengen jenguk Mama Widya. Ibu Widya tidak menerima tamu, terutama dari kamu. Berarti saya berhak untuk mengusir kamu. Karena kamu sudah tidak diterima di rumah ini lagi. Lebih baik kamu keluar. Sebelum saya mempermalukan kamu dan saya seret kamu keluar. Oke. Saya akan keluar dari sini, Om. Saya tidak akan pernah menyerah, Om. Tunggu aja sampai Mama Widya tahu. Permisi. Om Indra yang terhormat. Om, maaf saya mau ke kamar Tante Widya dulu ya Om. Ya, silakan. Sof, aku mau minta tolong kamu untuk sampein ini ke Bang Rudolf. Ini surat panggilan pertama sidang perceraian aku sama Bang Rudolf. Apa nggak baiknya kamu kasih sendiri ke Rudolf?
Siapa tahu kalau kamu kasih sendiri ke Rudolf, terus kalian berdua bisa ngobrol dari hati ke hati dan kalian nggak jadi cerai. Nis, kamu pikirin baik-baik dulu deh mendingan. Keputusan aku untuk cerai sudah bulat. Dan aku nggak mau ketemu sama Bang Rudolf lagi kecuali di persidangan nanti. Aku minta tolong sama kamu karena aku tahu Bang Rudolf masih kerja di tempat penyewaan mobil kamu. Kasihan Rudolf, pasti dia bakalan makin kalut kalau terima surat pengadilan ini. Ya Allah, apa yang bisa aku lakukan untuk membantu Anissa dan Rudolf supaya rumah tangga mereka bisa dipertahankan? Sof, kok kamu diem aja? Kamu gak mau nolongin aku titip surat ini ke Bang Rudolf? Enggak, aku mau bantu kamu sih untuk kasih ke Rudolf. Cuman aku gak ngebayangin aja reaksinya Rudolf, Nis. Kamu tahu kan Rudolf, dia gak mau cerai sama kamu. Pasti dia bakal kalap. Nis, kira-kira kamu udah siap untuk menanggapi reaksinya Rudolf kalau dia kalap dan ngamuk-ngamuk lagi? Insya Allah aku siap, Sof. Makasih ya, Sof. Surat panggilan lagi. Aku nggak tahu deh, Sof, aku harus ngapain lagi sekarang. Mendingan aku nggak usah datang ke pengadilan aja deh. Biar tahu rasa sih Nisa. Biar macet-macet deh proses perceraian kita. Justru setahu aku kalau kamu nggak datang ke persidangan akan mempercepat proses perceraian loh. Karena kamu sebagai yang tergugat menyetujui akan adanya proses perceraian. Aduh, kenapa harus seperti itu sih prosesnya? Ya udahlah, pokoknya apapun itu, aku akan menempuh segala cara supaya perceraiannya ini macet. Karena aku gak akan pernah mau cerai dari Anissa. Kok disobek? Bagaimana dengan Bu Widya? Bu Widya hanya kurang istirahat. Tadi beliau mengakui belakangan ini beliau banyak pikiran dan kurang istirahat, makanya badannya drop. Tadi saya sudah memberikan beberapa obat dan vitamin supaya kondisinya kembali pulih. Ya, terima kasih ya kamu sudah mau datang ke sini. Iya, kalau gitu saya pamit. Ya, perlu diantar ke depan. Terima kasih. Siang, Pak. Ada apa ini? Hah? Oh, kamu datang ke sini bawa dokter ketemu sama mama saya tanpa izin saya? Iya. Bagaimana saya minta izin sama kamu kalau ibu kamu saja berterima kasih sama orang yang sudah mengupayakan dokter pribadinya untuk datang ke rumahnya. Oh. Jadi, ya kalau kamu nggak percaya, silakan tanyakan saja sama ibu kamu. Ini rumah saya. Itu ibu saya. Kamu nggak ada hak untuk datang ke sini untuk masuk ke rumah saya, untuk bawa siapapun, mau dokter pribadi atau siapapun, kamu nggak ada hak untuk bawa mereka masuk ke dalam rumah saya. Apalagi buat ketemu dan ngobatin mama saya sendiri. Hah? Buat apa? Oh, kamu mau ngerebut hati mama sekarang? Iya, Bram. Saya sangat mengerti dengan kesalahan saya, tapi dengan tuduhan kamu itu, saya nggak terima. Saya datang ke sini tidak ingin merebut hati siapapun juga. Jujur dong sama saya. Nggak usah munafik deh ya. Buat apa ini semua buat? Hah? Ini semua buat Hana kan? Bram, nggak heran kalau saya itu jauh menghormati Hana daripada kamu. Karena sifat kekanak-kanakan kamu ini. Kamu menuduh orang yang sudah berbuat baik untuk keluarga kamu. Bram,
kamu itu cuma dibakar api cemburu. Kamu cuma ketakutan. Tristan, cukup dong, cukup ya. Udah cukup semuanya. Ya, kamu nggak ada hak untuk datang ke sini. Udah ya. Saya peringatkan sekali lagi. Jangan datang lagi berurusan sama rumah tangga saya, keluarga saya. Ya, kamu nggak ada hak lagi. Saya tahu, saya sudah cukup. Terserah kamu mau ngomong apa. Ya, karena saya juga nggak punya waktu ngeladenin orang yang sangat keras kepala, yang mudah sekali menuduh orang. Saya permisi. Ya, silakan pergi ya, cukup. Untung kamu udah tahu. Assalamualaikum. Rosi. Waalaikumsalam. Rosi baru pulang sekolah ya? Iya, Om. Om baru mau pulang. Udah, sampai ketemu ya. Om, tunggu dulu. Kenapa? Om udah nyampein pesan Rosi belum? Pesan Rosi sama Bunda Rosi. Iya, Om. Terus, Bunda bilang apa? Om, Bunda kapan pulang? Sudah dong, emang Om ini pelupa. Gini, Bunda Rosi bilang, Bunda itu tugasnya masih banyak di luar kota. Cuma Bunda Rosi titip pesan sama Rosi, harus bersabar, jangan sedih, rajin belajar, dan terus doain Bunda. Ya, oh ya, satu lagi, Bunda itu bilang kalau kangen sekali sama Rosi. Oh gitu, Om. Om, kenapa sih nyuruh Bunda kerja jauh-jauh dari Rosi? Oh, mau tahu kenapa? Karena bundanya Rosi itu adalah orang yang paling cerdas di kantornya Om. Makanya Om kasih tugas bundanya Rosi keluar kota untuk menyelesaikan sebuah masalah yang semua orang di kantornya Om itu gak bisa ngerjain, gak bisa menyelesaikan. Cuma bundanya Rosi, makanya Rosi harus bangga. Sini, Rosi, ikutin, sini. Kamu nabrak. Apaan sih maksudnya? Rosi, dengerin ayah. Rosi, kamu harus nurut sama ayah. Kamu udah dekat sama Tristan. Bram, jangan kasar sama Rosi. Rosi. Pak Indra, tolong dibiarkan saja. Maaf Pak Indra, bukannya saya bermaksud untuk mencampuri rumah tangga di sini, cuma biarkan Bram sama Rosi dulu. Bram lagi kalut, mungkin bersama putrinya dia bisa lebih tenang, Pak. Moga-moga saja. Tapi saya sudah kecewa dengan mantu saya. Kenapa dia tidak bisa bersifat dewasa seperti kamu? Kalau begitu saya pamit aja Pak Indra ya. Baik, terima kasih atas kunjungannya. Iya Pak. Dalam keheningan ku bersimpuh, ku buka lembaran-lembaran kita-Mu. Ku temukan damai membaca sabda-Mu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku, Tuhan. Ku percaya